turun gratis. Berapa Mas turunnya? 50.000 aja itu udah termasuk lumayan, Mbak. 50.000? Untuk saat ini. Itu paling besar seharinya, Oh, iya. 50.000. Apakah 50.000 itu mencukupi Mas untuk kehidupan Tidak cukup buat Mas saya, Mbak. dengan 2 orang anak dan juga istri? Tidak cukup. Tidak cukup? Iya. Bagi saya itu tidak cukup buat saya nyukupin keluarga saya itu 50.000 itu tidak cukup. Dengan pengeluaran saya banyak. Belum tunggakan kontrakan segala macam. Itu buat saya 50.000 tidak cukup. Uang 50.000 itu Mas, kan tadi Mas mengatakan tidak cukup. Tapi kalau misalnya untuk makan sehari-hari gitu, 1 kali, 2 kali itu mencukupi nggak Mas untuk keluarga Mas? Iya, kalau dihitungan 50.000 kalau buat jajan anak saya aja mungkin itu cukup, Mbak. Tapi kalau buat ibaratnya saya sebagai orang tua laki dan orang tua istri itu kurang. Jadi kalau buat digabungkan semua itu masih kurang buat saya. Maka kenapa istri saya terjun kembali ke pekerjaan. Awalnya tadi dia nggak kerja jadi turun Jadi kembali ikut kerja karena kondisi saya yang saat ini lagi terpuruk, Mbak, gitu. Kalau istri kerja apa Mas? Dia di chicken, Mbak. Jadi bukan ibaratnya bukan dagangan dia, tapi dia kerja di orang dengan penghasilan 61 per hari. Dibayarnya tiap 1 hari. Oke, Mas, ini kalau tadi kan Mas Dodo mengatakan itu paling banyak 50.000 per hari, Iya. ya kan? Itu biasanya digunakan untuk keperluan apa aja sih, Mas? Ya kayak dengan 50.000 itu kayak anak saya kan ada yang perempuan, itu belum beli pampasnya, Pak. Belum pampasnya, belum istilahnya yang lainnya gitu. Jadi kalau bagi saya 50.000 tuh udah jauh kemana-mana sebelum dampak kayak gini, Pak. Ya kalau ibarat 50.000 saya buat nyari sebelum dampak kayak gini sebentar, Pak. Ibaratnya bisa lah buat saya cari sebelum kejadian kayak gini. Tapi kalau untuk kejadian kayak gini 50.000 buat saya udah nggak ada apa-apanya gitu. Itu informasinya 50.000 selain untuk makan sehari-hari itu juga untuk membayar kontrakan, itu betul Mas informasinya? Itu juga kalau buat saya sih buat 50.000 dibagi-bagi untuk sisihin buat kontrakan itu saya rasa nggak bisa, Mbak. Nggak bisa untuk ngisiin kontrakan? Udah nggak bisa itu. Udah nggak bisa? Udah Terus nggak bisa. kalau nggak bisa gimana untuk membayar kontrakan itu, Mas? Nah justru itu, Mbak, makanya saya sempat, namanya saya punya harta benda cuma motor yang saya pakai sehari-hari buat narik. Saya gadein BPKB-nya ke koperasi karena ingin saya membayar kontrakan. Karena dengan barang saya cuma itu kendaraan saya yang bisa saya pakai, itulah BPKB saya gadein ke koperasi dengan untuk menutup kontrakan. Oke, Gitu. tertutup nggak tapi akhirnya? Tetap masih berkurang, Mbak. Masih berkurang? Masih berkurang. Kurang berapa, Mas? Nah, kemarin itu baru mau jalan 2 bulan. Itu pun ada sahabat dari ojol juga yang telah membantu saya buat ngelunasin tunggakan saya yang kemarin. Gitu. Dia dengan ikhlas hati membayar semua kontrakan saya yang kemarin gitu. Nah, itu tapi informasinya sempat diperbolehkan tetap tinggal di kontrakan itu nggak, Mas? Emang kalau tidak diperbolehkan, emang udah tidak diperbolehkan. Sudah tidak diperbolehkan? Cuma saya masih tetap pengen bertahan di situ karena saya belum dapat tempat tinggal yang baru, Mbak. Oke. Dengan bertahan terus dengan alasan ya entar saya belum dapat, ya entar saya belum dapat. Oke. Itu terus yang saya tetap bicarakan yang pemilik rumah. Oke. Gitu. Ini maksudnya berarti Mas tidak diperbolehkan oleh pemilik kontrakan untuk tinggal di kontrakan itu, gitu Mas? Iya, benar. Oke. Ceritanya gimana itu, Mas? Ya awalnya saya keluar pagi narik, udah ibaratnya udah dalam seharian lah saya narik cuma dapat orderan satu trip dalam 1 hari. Mungkin pikiran saya daripada saya muter menghabiskan bensin, mendingan saya coba standby di tempat istri saya kerja. Oke. Dari situlah saya standby terus, tetap orderan itu tidak dibagi satupun, cuma saya menggunakan satu orderan sampai jam istri saya pulang kerja. Dari jam istri saya pulang kerja, saya jemput dan saya antar pulang. Itu jam berapa, Mas? Sekitar jam 8, jam setengah 9-an. Jam 8, setengah 9 malam? Ya. Oke. Nah, akhirnya udah nyampe di rumah, posisi gembok rumah itu udah berbeda. Gembok yang saya miliki udah bukan gemboknya lagi.
Artinya digembok sama pemilik rumah? Iya. Oke. Nah, jadi otomatis kunci yang saya pegang udah nggak pas kan ke gembok yang dipasang oleh pemilik rumah. Akhirnya saya terpaksa daripada saya di sini, mendingan saya ajak istri dan anak saya keluar dari tempat itu. Oke. Nah itu langsung kemana Mas setelah itu? Itu saya sempat muter-muter Mbak, jadi ajak anak saya muter-muter cari tempat yang cocok buat istirahat malam itu. Udah kira-kira otak saya juga udah mulai buntu buat gimana anak saya ini bakal tidur malam ini. Akhirnya ketemulah satu tempat yang bisa saya buat istirahat malam dan anak Di mana istri. waktu itu Mas? Itu dekat daerah Grand Depok City atau disebut sebagai GDC. Itu sebelum GDC ada sebelah kiri jalan, di pinggir jalan ruko itu. Jadi Mas waktu itu malam itu tidur di pinggiran ruko bersama dengan satu orang istri, 2 orang anak yang masih berusia balita? Iya Pak, benar. Oke. Iya. Kondisi anak Mas dan juga istri ketika itu bagaimana Mas? Nah, itu kalau pas kondisi kayak saya dapat tempat itu buat tidur malam, anak yang kedua itu lagi keadaan badan lagi nggak sehat. Lagi sakit? Lagi sakit. Sakit apa Mas? Badannya panas, batuk dan pilek. Sempat dibawa ke dokter ketika itu? Saya belum ada pikiran buat ke situ Mbak, karena posisi kan udah malam, saya rencana besok pagi. Nah, karena keadaan besok pagi kayak sekarang ini, jadi saya belum sempat bawa ke rumah sakit, ke dokter. Di pinggiran ruko itu berapa lama Mas tinggal di sana? Untungnya sih nggak lama ya Mbak, jadi ada sahabatnya juga dari ojol, sempat memperhatikan saya di pinggir ruko itu. Jadi dia mungkin kebetulan ada dapat orderan ngantar makanan ke arah GDC atau Grand Depok City. Dia sempat merhatiin saya dari tadi, tapi mau mampir karena masih ada antaran yang harus diantar. Oke. Setelah dia antar, dia balik, dia sempat merhatiin saya lagi. Nah, dari situlah dia putar balik, nyamperin saya sama anak dan istri dan kedua anak saya. Oke. Sempat bertanya, ngapain Bang? Ngalong apa enggak? Saya langsung terus menjawab, terus terang saya diusir dari kontrakan. Oke. Nah, dari situlah udah Bang, kalau begini Abang ikut saya aja ke base camp saya di daerah Margonda. Dan akhirnya Mas dibawa ke base camp. Nah, akhirnya dibawalah saya, Oke. istri dan anak saya ke base camp Margonda. Oke, nah nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya Mas Siap. ya mengenai bagaimana kemudian kehidupan Mas dan juga anak-anak dan juga istri di base camp tersebut ya. Siap. Tapi nanti sesaat lagi pemirsa kami kembali hadir.